Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, gue pengen bahas secara singkat satu topik yang tidak pernah disinggung di dalam anime Overlord, tapi sempat disebutkan beberapa kali di dalam light novel, yaitu Ariadne System. Sebelum gue jelasin lebih jauh, gue bakal kasih kalian ilustrasi simpel mengenai apa itu Ariadne System. Kalau kalian pernah main game Tower Defense semacam Balloon TD dan Ark Knight, kalian pasti tahu kalau tujuan game itu adalah untuk mencegah musuh agar jangan sampai melewati garis akhir. Dan kita bisa mencegah musuh dengan meletakkan senjata di pinggir jalan sebagai alat pertahanan. Cuma, meskipun tujuan kita adalah untuk mencegah musuh agar jangan sampai lewat, tapi kita sama sekali tidak bisa menutup jalan yang akan musuh lewati. Padahal, kalau kita menutup jalannya, maka sudah pasti musuh tidak mungkin bisa lewat. Nah, hal yang ngebuat kita tidak bisa menutup jalan ketika sedang bermain, itulah yang disebut sebagai Ariadne System di dalam Overlord. Nama Ariadne diambil dari mitologi Yunani, di mana Ariadne sangat identik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan labirin. Jadi, Ariadne System adalah sistem yang berhubungan dengan jalur labirin. Di volume 7, ketika Ainz sedang melakukan eksperimen bersama Albedo dengan membiarkan para worker masuk ke dalam Nazarick, Ainz bertanya apakah Albedo yakin kalau eksperimen ini tidak akan memicu aktifnya Ariadne System. Ainz pun menjelaskan kalau Ariadne System adalah salah satu mekanisme pengecekan yang terdapat pada sistem pembuatan markas di game Yggdrasil. Ariadne System akan mengawasi setiap markas untuk mencegah player agar tidak membuat markas yang tidak dapat ditembus sama sekali. Contoh, semua benteng akan tidak tertembus jika semua akses untuk masuk ke dalam benteng itu ditutup. Atau markas seperti Nazarick yang adalah makam bawah tanah, maka Nazarick hanya perlu dikubur di bawah tanah dan hal ini akan membuat Nazarick jadi tidak terlihat di permukaan. Tapi Ariadne System mencegah hal itu terjadi, makanya di bagian paling atas Nazarick terdapat bangunan yang menjadi jalan untuk masuk ke dalam. Sistem ini mewajibkan setiap player untuk membuat jalur yang berkelanjutan, mulai dari jalan masuk hingga menuju ke jantung dari sebuah dungeon. Kalau di Nazarick, ini berarti Ariadne System mengharuskan Nazarick mempunyai jalur yang terhubung dari jalan masuk yang ada di permukaan hingga menuju ke ruang tahta yang ada di lantai paling bawah. Selain itu, Ariadne System juga akan mengkalkulasi jarak tempuh di dalam suatu dungeon, jumlah pintu yang harus dilewati seseorang, dan berbagai macam kategori lainnya. Ini artinya, player tidak bisa asal ngebuat markas tanpa memperhitungkan jarak tempuh dari jalur masuk hingga ke jantung markas mereka. Dan ada persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin ngebuat sebuah markas. Ainz ngomong kalau Nazarick berhasil mengatasi persyaratan ini berkat adanya lantai 5 dan juga lantai 6, serta bantuan dari cache item dalam jumlah besar, ngebuat mereka berhasil mempertahankan Nazarick yang merupakan dungeon berukuran besar. Ainz pun menjelaskan jika terdapat dungeon yang melanggar persyaratan tersebut, maka hukuman akan dijatuhkan kepada dungeon itu, dan sejumlah besar kekayaan milik guild akan langsung terpotong. Sampai sekarang, Ainz masih belum tahu apakah Ariadne System masih berlaku ketika mereka sudah terkirim ke New World. Ini karena Ainz tidak mau mengambil resiko terkena hukuman dari Ariadne System. Makanya Ainz tidak berani bereksperimen untuk mencari tahu apakah sistem ini masih berlaku atau tidak. Di sini juga, Albedo mencoba menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan Ariadne System. Pertama, Albedo bertanya apakah Ariadne System akan aktif jika para penyusup menghalangi pintu masuk. Lalu Ainz ngomong kalau dia pernah mendengar pertanyaan serupa ketika sesi Q&A di Yggdrasil. Dan seingat Ainz, harusnya Ariadne System tidak akan aktif jika hal itu disebabkan oleh para penyusup atau orang yang mencoba masuk ke dalam dungeon. Kedua, Albedo bertanya apakah Ariadne System akan aktif jika jalan masuknya dihadang oleh campur tangan seseorang. Ainz pun menjawab kalau Ariadne System harusnya tidak akan aktif. Tapi Ainz sendiri tidak yakin karena dia tidak berani mencoba hal tersebut. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau segala sesuatu yang ngebuat jalan masuk dungeon tertutup akibat tindakan orang luar tidak akan memicu aktifnya Ariadne System. Tapi asumsi ini pun belum tentu benar karena Ainz sendiri masih belum yakin. Kalau kalian baca di Emissary of the King, di sini dijelaskan kalau awalnya ada beberapa jenis dungeon yang ukurannya bisa berubah tergantung dengan ukuran makhluk yang ada di dalamnya. Jadi kalau makhluk itu berukuran besar, maka ruangannya pun akan semakin luas. Selain itu, pintu masuk ke dalam ruangan tersebut juga bisa berubah ukuran, sesuai dengan ukuran tubuh makhluk yang ingin lewat. Tapi hal ini dirasa terlalu menguntungkan bagi makhluk atau player yang berukuran besar. Karena semakin besar suatu karakter, maka semakin kuat dan juga semakin luas jangkauan serangnya. Oleh karena itu, developer Yggdrasil pun mematikan fitur ini. Jadi sekarang, kalau ada player dengan karakter bertubuh besar yang ingin masuk ke dalam dungeon, maka ukuran jalan masuk ke ruangan itu tidak akan lagi berubah. Nah, aturan baru ini bisa dieksploitasi dengan menaruh monster berukuran besar tepat di jalan masuk dungeon, sehingga jalan masuk ke ruangan itu pun tertutup dan tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, disinilah Ariadne System diperlukan agar para player tidak melakukan eksploitasi semacam ini.
Tapi ini juga berarti Ariadne System bisa saja aktif jika ada NPC yang mencoba melewati suatu jalan dan ukuran tubuh mereka ternyata terlalu besar untuk bisa melewati jalan tersebut. Jadi untuk mencegah hal ini terjadi, setiap NPC yang ingin melewati area tertentu harus dipasangkan dengan item yang bisa membuat mereka dapat melewati jalan tersebut. Contoh, di cerita Emissary of the King, Death Knight yang Ainz utus untuk menemui Floor Guardian telah dipasangkan dengan cincin yang ngebuat dia bisa melewati ruangan. Dan ketika Death Knight itu mencoba masuk ke ruangannya Aura dan Mare, tubuhnya Death Knight itu pun mengecil sesuai dengan ukuran pintu ruangannya Aura dan Mare. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kalau memang Ariadne System mencegah player untuk bisa menutup akses ke dalam dungeon, lalu bagaimana dengan lantai 8 Nazarick yang telah Ainz tutup aksesnya dan tidak ada satupun NPC yang boleh masuk ke dalam sana? Nah, pertanyaan ini ternyata terjawab di volume 15. Di sini Ainz ngomong kalau gerbang teleportasi dari lantai 8 ke lantai 9 berjalan normal tanpa masalah. Karena jika gerbang teleportasi itu bermasalah, maka Ariadne System pasti akan aktif. Ini berarti jalur untuk masuk ke lantai 8 dan menuju lantai 9 masih bisa diakses dengan normal. Tapi Aureole diberi tugas untuk langsung menteleportasi para NPC dari lantai 7 langsung menuju lantai 9. Dan begitu pula sebaliknya, tanpa harus singgah di lantai 8. Para NPC pun sebenarnya masih bisa masuk ke lantai 8 jika mereka mau, karena pintu masuk ke lantai tersebut tidak mungkin ditutup dikarenakan adanya Ariadne System. Jadi, satu-satunya alasan kenapa para NPC tidak bisa masuk ke lantai 8 sampai saat ini, murni karena Ainz melarang mereka untuk masuk ke dalam sana. Nah, itu tadi penjelasan lengkap mengenai Ariadne System, sebuah sistem yang memastikan agar suatu dungeon tetap bisa dilewati oleh para player yang ingin masuk ke dalam sana. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semuanya sudah mendengarkan, dan bye-bye!